Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak dosen pengampu Prof. Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idris SSI dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Algina Alifa dari kelompok 7 kelas B sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas mengenai fase diam HPTLC dan GISI. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Nurul Ariana dan Khairunisa. Nah, pembahasan kali ini ada pengertian dan prinsip HPTLC dan GISI, fase diam HPTLC dan GISI, komponen HPTLC dan GISI, kelebihan dan kekurangan HPTLC dan GISI, serta aplikasi dan studi kasus HPTLC dan GISI. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Khairunisa. Pemateri pertama akan menjelaskan pengertian HPTLC. HPTLC adalah metode untuk memisahkan campuran analit dengan mengelusi analit melalui lempeng kromatografi. HPTLC adalah metode kromatografi lapisan tipis yang dikenal karena kemampuannya memberikan resolusi dan sensitivitas tinggi dalam analisis senyawa. Terhadap proses HPTLC, fase diam memegang peran krusial karena interaksi senyawa dengan fase diam berpengaruh pada seberapa baik senyawa tersebut dapat dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya ada prinsip HPTLC. Prinsip dari HPTLC merupakan adanya pemisahan berdasarkan sifat absorpsi sampel. Sampel akan bergerak sesuai dengan afinitasnya terhadap absorben. Komponen yang mempunyai afinitas lebih besar terhadap fasa diam akan bergerak lebih lambat. Komponen yang afinitasnya lebih kecil terhadap fasa diam akan bergerak lebih cepat. Baik, terima kasih. Saya Nurul Ariana. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian GISI. Gas kromatografi atau GISI adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan secara kualitatif senyawa volatil dengan titik didih hingga 350 derajat atau 400 derajat Celcius. Gas GISI adalah jenis kromatografi partisi di mana lapisan cairan dipegang oleh penyangga padat yang berfungsi sebagai fase diam, sedangkan aliran gas yang berkontrol melintas di permukaan cairan bertindak sebagai fase gerak. Sampel yang dimasukkan ke instrumen akan diubah menjadi gas down dibawa oleh gas pembawa. Kemudian pemisahan komponen akan terjadi di kolom dan akan diidentifikasi oleh detektor. GISI menyediakan data analit yang sangat penting dan berharga, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini ada prinsip GISI. Prinsip GISI atau gas kromatografi, yaitu prinsip bekerja dari alat kromatografi gas adalah sampel cair diinjeksikan ke dalam injektor yang nantinya akan diuapkan. Sampel yang sudah diuapkan tersebut kemudian dibawa oleh gas pembawa menuju kolom tempat terjadinya pemisahan. Kolom akan memisahkan komponen-komponen cuplikan tersebut. Kemudian komponen-komponen yang telah terpisahkan tadi dapat dideteksi oleh detektor sehingga memberikan sinyal yang kemudian dicatat pada recorder dan berupa puncak-puncak atau akan menghasilkan kromatogram. Fase diam HPTLC. Apa sih fase diam HPTLC? Adalah pada plat HPTLC yang memiliki partikel yang kecil dengan bentuk yang sempit dan tajam. Plat HPTLC memberikan resolusi yang baik, sensitivitas deteksi yang tinggi, dan meningkatkan kuantitas secara in situ. Fase diam yang digunakan dalam HPTLC memiliki ukuran yang halus dan ketebalan lapisan 0,1 mm. Fase diam dalam HPTLC berupa lempeng aluminium, kaca, dan plastik yang dilapisi oleh absorben dengan ketebalan 100 hingga 250 mikrometer. Absorben silika gel, aluminium oksida, case Selgurt,
magnesium oksida, dan magnesium silika. Untuk menjadikan lapisan menjadi lebih kohesif, bahan-bahan absorben biasanya dicampur dengan bahan pengikat binder seperti CaSO 10 hingga 15%. Selanjutnya, ada syarat fase diam HPTLC, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, fase diam silika gel bersifat polar. Yang kedua, absorpsi kuat sehingga merambat lebih lambat. Yang ketiga, ada ketebalan lempeng yang digunakan 0,1 mm. Syarat fase diam pada HPTLC terbagi menjadi dua, yaitu syarat fase diam berupa cairan padat dan syarat fase diam berupa padatan. Nah, yang pertama, syarat fase diam berupa cairan padat terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada inerbait dengan sampel maupun dengan fase gerak. Yang kedua, tidak bersifat volatil. Yang ketiga, stabil secara termal. Yang keempat, tersedia dalam bentuk senyawa tunggal. Yang kelima, pemilihan berbasis pada kepolaran dan sifat kimia cairan. Nah, yang terakhir ada kemampuan rekonsentrasi. Yang kedua, ada syarat fase diam berupa padatan. Yang pertama, inerness dan kestabilan termal. Yang kedua, pemilihan berbasis pada poresitas dan ukuran partikel. Yang ketiga, kemampuan mempertahankan bentuk kolom. Yang keempat, kemampuan larut dalam gas pembawa. Yang terakhir, ada inersi permukaan stabilitas termal. Nah, di sini ada fase diam gizi. Fase diam pada kromatografi gas berada pada kolom yang merupakan tempat pemisahan dari komponen senyawa berupa padat atau cair. Fase diam kolom kromatografi gas itu ada dua. Yang pertama, kolom kemas adalah kolom logam atau kaca kaku yang diisi dengan partikel kecil yang dilapisi dengan lapisan tipis polimer dengan berat molekulnya tinggi. Panjang kolom sekitar 1-5 meter dengan diameter 1-4 mm. Karena tingginya tekanan yang diperlukan untuk menjaga laju aliran gas pembawa pada kecepatan yang diperlukan untuk kinerja optimal. Kolom kemas memiliki keunggulan dibandingkan kolom kapiler, yaitu memiliki kapasitas sampel 10 hingga 1000 kali lebih besar dibandingkan kolom kapiler, sehingga lebih unggul untuk analit yang memerlukan analisis sampel dalam jumlah besar. Yang B itu ada kolom kapiler. Adalah tabung kaca atau tabung silika leburan dengan diameter dalam yang sangat kecil, atau biasa umumnya antara 0,20 hingga 0,52 mm, dan panjangnya 50-100 meter. Permukaan bagian dalam kolom kapiler dilapisi dengan lapisan tipis fase diam, sehingga molekul zat terlarut masih mungkin bersentuhan dengan dinding bagian dalam pipa. Sebagian besar fase diam kolom kapiler berikatan silang dan terikat secara kovalen pada permukaan silika yang menyatu. Jumlah fase diam dalam kolom kapiler dilambangkan dengan ketebalan filmnya. Baik, selanjutnya ada jenis fase diam pada gizi. Jadi, pada kromatografi gas itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada gas solid kromatografi dan yang kedua gas liquid kromatografi. Pada gas solid kromatografi, terdapat fase diamnya adalah zat padat seperti silika, alumina, atau karbon. Proses pemisahannya itu karena adanya absorpsi pada permukaan padatan, dan GSG sangat terbatas penggunaannya dikarenakan adanya masalah tiling pada peak yang disebabkan oleh absorpsi isoterm non-linier, dan adanya penutupan permukaan padatan oleh gas-gas yang mudah bereaksi sehingga luas permukaan padatan menjadi berkurang. Selanjutnya itu adalah gas liquid kromatografi. Nah, pada gas liquid kromatografi, fase diamnya adalah liquid atau cairan non-volatil yang disanggah pada permukaan padatan dalam bentuk lapisan
tipis. Prinsipnya adalah pemisahan koefisien distribusi atau koefisien partisi. Contohnya itu polisiloksan atau lebih dikenal dengan silikon, yang merupakan fase diam yang paling umum digunakan pada kolom kapiler karena rentang temperaturnya itu yang besar. Kemudian di sini ada syarat fase diam pada kromatografi gas. Jadi syaratnya itu ada 5. Yang pertama, bersifat inert, dan kedua, komponennya harus memiliki koefisien partisi yang berbeda. Yang ketiga, stabil pada pemanasan. Keempat, berupa senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah fase diam yang digunakan 2–30%. Nah, selanjutnya adalah komponen HPTLC, di mana di sini terdapat plat cutter yang digunakan untuk memotong plat HPTLC dengan mudah dan lebih tepat. Pemotongan plat dilakukan dengan ketebalan sampai 3 mm. Dan yang kedua adalah drying rack, terdiri dari satu plat aluminium berdimensi 20×20 cm yang dapat ditumpuk dengan cepat dan berfungsi untuk tumpukan disediakan atau memindahkan saat panas. Kemudian selanjutnya ada plat coater. Fungsi dari plat coater adalah untuk melapisi plat-plat kaca dengan lapisan saat penyerapan secara merata. Itu menggunakan sistem penggerak bermotor yang menjaga kecepatan gerak yang konstan. Dan selanjutnya itu adalah development chamber, atau yang biasa disebut dengan wadah, yang dapat disegel untuk cukup rapat sehingga atmosfer dalam wadah jenuh dengan cairan dalamnya. Wadah dapat disegel dengan menutupi lubang dengan kaca jam, parafilm, atau bisa digunakan aluminium foil. Nah, selanjutnya adalah plat heater. Dirancang untuk memanaskan plat PLC pada suhu tertentu sambil memastikan pemanasan homogen di seluruh plat. Permukaan pemanasan tak ada semua reagen, umum dan mudah dibersihkan. Biasanya suhunya itu adalah 25–200 derajat Celcius. Nah, di sini saya akan membahas mengenai komponen gizi. Nah, pada gizi yang pertama ada carrier gas. Carrier gas itu berfungsi untuk membawa sampel menggunakan gas inert seperti helium atau nitrogen. Yang kedua ada flow controller yang berfungsi untuk mengatur laju aliran carrier gas agar stabil. Yang ketiga ada sampel injektor. Sampel injektor berfungsi untuk menyuntikkan atau menguapkan sampel sebelum masuk ke dalam kolom. Nah, yang keempat ada kolom oven dan kolom. Nah, sebelum masuk ke dalam kolom oven, terlebih dahulu melewati kolom. Nah, pada kolom ini berfungsi untuk memisahkan komponen sampel, lalu masuk ke dalam kolom oven untuk mengontrol suhu agar pemisahan lebih optimal. Nah, yang kelima ada detektor, yaitu untuk mendeteksi komponen yang keluar dari dalam kolom. Yang keenam ada recorder, yang berfungsi untuk merekam sinyal dari detektor dan menampilkan dalam bentuk kromatogram. Kelebihan dan kekurangan HPTLC. Kelebihan pada HPTLC yaitu memberikan resolusi yang baik, sensitivitas deteksi yang lebih tinggi, kuantifikasi in situ lebih baik, dan digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif dan sitometri sedia informasi. Nah, kekurangan pada HPTLC yang pertama, kurangnya standarisasi dan reproduktivitas yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil analisis. Yang kedua, memerlukan peralatan khusus dan personel terlatih, sehingga ia membutuhkan biaya yang mahal dan memakan waktu yang lebih lama. Dan yang ketiga, kapasitas terbatas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada kromatografi gas. Jadi, pada kromatografi gas itu memiliki beberapa kelebihan, yaitu resolusinya tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel yang berukuran sangat kecil, kemudian sangat terkontrol dan kecepatannya itu tetap. Pada kromatografi gas dia juga efisien, tidak merusak sampel dan sangat sensitif. Kemudian kekurangannya itu adalah tidak cocok untuk analit yang sensitif terhadap pemanasan dan terbatas untuk zat yang mudah menguap, dan yang terakhir tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar.
Nah, di sini ada aplikasi HPLC. Yang pertama, analisis dalam industri farmasi, yaitu estimasi bentuk sediaan farmasi gabungan dari beberapa obat. Yang kedua, kimia klinis, kimia forensik, dan biokimia, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa spesifik dalam sampel biologis. Yang terakhir ada analisis lingkungan, deteksi dan kuantifikasi polutan dalam sampel. Nah, pada aplikasi gizi, yang pertama diaplikasikan untuk analisis zat-zat yang mudah menguap atau zat dengan berat molekul yang rendah. Yang kedua sangat ideal untuk menganalisis bahan kimia nonpolar dan semipolar, volatil dan semi-volatil. Yang ketiga digunakan dalam kontrol kualitas untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus pengembangan metode HPLC, spektrofoto, densitometri untuk memisahkan senyawa rifampicin, isoniazid, pirazinamida, dan etambutor. Yang pertama yang kita bahas adalah latar belakang. Tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TB adalah penyakit menular yang membutuhkan kombinasi obat anti-TB atau OAT primer termaksud rifampicin, isoniazid, pirazinamida, dan etambutol untuk mencegah resintesi. Dalam pemantauan pengobatan, diperlukan metode analisis untuk memisahkan kombinasi obat ini dalam darah secara simultan. Metode HPLC sering digunakan, tetapi ada kelemahan terkait stabilitas kolom, sehingga metode HPLC spektrofotodensitometri dikembangkan sebagai alternatif yang lebih murah. Dan yang kedua itu adalah tujuan penelitiannya. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan metode HPLC yang dapat memisahkan rifampicin, isoniazid, pirazinamida, dan etambutol secara simultan dengan validitas tinggi, menggunakan plat TLC yang diimpregnasi dengan parafin 10%. Dan yang ketiga adalah metode pemisahan. Plat TLC diaktifasi pada 110 derajat Celcius selama 30 menit sebelum diimpregnasi parafin. Sampel plasma darah yang mengandung kombinasi obat diekstraksi menggunakan asetonitril, kemudian dikeringkan dan direkonstitusi dalam metanol. Pemisahan dilakukan dengan fase gerak etanol dengan air. Saya akan membahas hasil dari pemisahan yang kita lakukan tadi. Jadi, rifampicin, isoniazid, dan pirazinamida berhasil dipisahkan dengan nilai resolusi lebih besar daripada 1, dan selektivitasnya lebih besar daripada 1. Etambutol memerlukan derivatisasi menggunakan uap kristal iodin untuk deteksi visual karena tidak memiliki gugus kromosom yang kuat. Dan yang kelima itu ada validasi metode. Metode ini menunjukkan hasil validasi yang terbaik, di mana spesifisitas purity faktor lebih besar dari 0,99 dan LOD untuk rifampicin, isoniazid, dan pirazinamida masing-masing adalah 15,339 Ng, 29,719 Ng, dan 26,892 Ng, di mana presisi intraday dan interday memiliki RSD lebih kecil dari 20%. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus ini adalah metode HPLC spektrofoto-densitometri memberikan pemisahan yang valid untuk rifampicin, isoniazid, dan pirazinamida. Etambutol hanya dapat dideteksi secara visual melalui derivatisasi. Metode ini menawarkan solusi ekonomis untuk analisis simultan kombinasi OAT dalam pengawasan terapi TB. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini yaitu HPLC atau High Performance Thin Layer Chromatography adalah metode untuk memisahkan campuran analit dengan mengelusi analit melalui lempeng kromatografi. Prinsip dari HPLC merupakan adanya pemisahan berdasarkan sifat absorpsi sampel.
Nah, gas kromatografi atau GISI adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan secara kuantitatif senyawa volatil dengan titik didih hingga 350 derajat Celcius sampai dengan 400 derajat Celcius. Fase diam pada kromatografi gas berada pada kolom yang merupakan tempat terjadinya pemisahan dari komponen senyawa, biasanya berupa padat atau cair. Fase diam kolom terbagi menjadi dua, yaitu kolom kemas dan kolom kapiler. Nah, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanya pada kolom komentar. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Maaf ya, aku udah deh.